terkasih, sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa di dalam Kristus, kita sudah memiliki pikiran Kristus, yang berarti kita sudah menang dari pikiran yang tertutup, sehingga kita dapat memahami, mengerti, dan sepakat dengan pikiran Tuhan. Jika pikiran kita sudah terbuka secara rohani, tentu kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sahabat, dengan kehadiran Kristus di hidup kita, mari sadari bahwa pikiran kita harus terbuka dan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita menang dari pikiran yang tertutup. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan buat kita menang dari pikiran yang tertutup. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Yesus kami bisa menang dari pikiran yang tertutup. Biar setiap firman yang kami terima dan dengar ini membuat kami bisa menang dari semua pikiran yang tertutup. Dan kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 24 ayat 45 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Wah, hanya Tuhan ya yang bisa membuat kita ngerti, dibuka pikirannya dibuka sama Tuhan Yesus ya. Nah,
Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana Yesus sudah berulang kali berkata pada murid-muridnya bahwa dia harus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi tetap saja murid-muridnya tidak mengerti dan tidak percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup untuk menggenapi semua yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu Yesus harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan dan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Supaya pikiran mereka, yaitu pikiran murid-murid itu terbuka. Dan mereka menang dari pikiran yang tertutup. Sehingga mereka dapat percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi Yesus bangkit itu untuk membuktikan ini loh yang tertulis benar gitu ya, digenapi ya. Nah, sebab hanya mereka yang percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit dan hidup untuk menebus dosa-dosa kita dan telah membenarkan kita yang dapat terbuka pikirannya dan mengerti semua rahasia tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang selama ini tersembunyi di dalam setiap firman Tuhan dan nubuatan Tuhan yang sudah ada dan tertulis di dalam perjanjian lama. Amin. Jadi sebagai orang beriman sangat penting sekali untuk kita dapat mengerti dan menyadari bahwa tanpa percaya kepada Yesus dan tanpa mengenal Yesus secara pribadi, maka pikiran kita tidak akan dapat terbuka. Sebab hanya di dalam Yesus dan melalui kuasa Roh Kudus, maka selubung-selubung dalam pikiran kita itu terbuka. Dan kita dapat menang dari pikiran yang tertutup. Amin. Nah, ini penting banget ya. Di dalam Yesus kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa kita percaya Yesus, tanpa kita mengenal Yesus secara pribadi dan tanpa kuasa Roh Kudus yang akan menyingkapkan semua kebenaran firman Tuhan ini, maka kehidupan kekristenan kita hanya sebagai sebuah kehidupan agamawi yang tradisi tanpa pencerahan dan tanpa pewahyuan. Amin ya. Jadi arti kata membuka yaitu dianoigo dalam bahasa Yunani adalah terbuka penuh. Sehingga selubung-selubung ketidakpercayaan dan ketidakmengertian akan firman Tuhan ini seperti dibuka ya. Kemudian arti kata pikiran yaitu nous dalam bahasa Yunani adalah dapat ditangkap dan dimengerti oleh pikiran kita. Sehingga pikiran kita sesuai dan selaras dengan pikirannya Tuhan. Amin ya. Ini penting banget ya. Pikiran kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Nah, lalu arti kata mengerti yaitu suneini dalam bahasa Yunani adalah seperti mendapat pencerahan dan pewahyuan. Sehingga dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan jelas, utuh dan benar. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita dipulihkan dan kita menang dari pikiran yang tertutup. Sehingga pikiran kita menjadi terbuka, maka semua rahasia, hikmat dan pewahyuan baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru akan dibukakan, disingkapkan dan diwahyukan kepada kita. Wow, amin ya. Jadi ketika selubung-selubung dalam pikiran kita dibuka, maka kita dapat mengerti, dapat menangkap dan menerima pikiran Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita memiliki keyakinan, memiliki keiman percaya yang penuh, yang utuh, yang lengkap dan yang benar sesuai dengan setiap firman Tuhan dan nubuatan Tuhan yang sudah ada dan sudah tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, kami memiliki pikiran Kristus ya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita ini sudah memiliki pikiran Kristus. Artinya kita sudah dibebaskan dan sudah menang dari pikiran yang tertutup. Sehingga kita dapat memahami yaitu mengerti sesuai, selaras dan sepakat dengan pikirannya Tuhan.
maka dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus menampakkan diri supaya pikiran murid-muridnya terbuka sehingga mereka percaya dan mengerti semua yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab hanya orang yang percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit dan hidup untuk menebus dosa-dosa kita, itulah yang dapat menang dari pikiran yang tertutup sehingga mereka dapat memahami pikiran Tuhan dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa tanpa Kristus pikiran kita akan tumpul dan kita tidak dapat menangkap, mengerti dan memahami rahasia Kristus yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga kita tidak dapat hidup dalam kasih karunia Tuhan, tetapi kita hidup dalam tuntutan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi hanya Kristus yang dapat menyingkapkan selubung-selubung dalam pikiran kita. Jadi di dalam Kristus kita sudah dibenarkan dan sudah memiliki pikiran Kristus. Artinya kita sudah menang dari pikiran yang tertutup sehingga kita dapat mengerti dan memahami pikiran Tuhan. Dan oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema menang dari pikiran yang tertutup. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Yulianti Amanda. Shalom Bu Mala, Pak Agus. Shalom juga Yulianti. Shalom Yulianti ya. Kami sangat berharap Yulianti sedang menyaksikan Terang Kasih ya. Demikian isi DM-nya. Saya memiliki suami yang emosional dan keras kepala. Saya selalu mengalah dalam hal apapun, tapi dia tetap terpancing emosinya, terutama karena suami punya gengsi yang terlalu tinggi. Saya hampir menyerah dengan rumah tangga saya. Saya tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi sikapnya itu. Apa yang harus saya lakukan? Tolong sarannya Pak dan Bu. Ya. Nah Yulianti ya, tenang ya Yulianti ya. Memang tidak mudah ya menghadapi. Pasti capek banget nih. Iya. Hadapin suami yang emosian, yang sensitif, pasti capek ya gitu. Nah kami mengerti ya, tidak mudah nih menghadapi suami yang mengalami problem emosi. Ya sesuai dengan tema kita nih hari ini, menang dari pikiran yang tertutup. Jadi perilaku yang emosional ini membuat pikiran suami Yulianti ini jadi tertutup. Iya. Sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih dan bijaksana. Jadi tindakan-tindakannya jadi negatif. Jadi emosinya tinggi ya. Nah Yulianti jangan menyerah ya Yulianti ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena Yulianti memiliki Bapa Surgawi yang baik. Dan yang siap menolong Yulianti. Iya. Bahkan Yulianti selalu diberikan penolong. Yaitu Roh Kudus yang menyertai Yulianti ya. Sekarang Yulianti datang kepada Tuhan. Mari curhat kepada Tuhan nih. Apa nih yang dialami oleh Yulianti?
dan dia selalu mendengarkan Yulianti ya. Lalu tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan untuk suami Bu Yulianti ya. Dan minta firman Tuhan yang akan menjadi jawaban. Jadi minta nih firman Tuhan. Apa nih? Firman Tuhan apa nih yang Tuhan kasih? Tuhan berkata apa nih dalam masalah yang dihadapi oleh Yulianti ya. Lalu ketika engkau mendapatkan firman itu, lalu imani dan perkatakan firman Tuhan ini supaya suami Yulianti dipulihkan dari problem emosinya. Ya. Nah, ini juga ada satu ayat ya yang mungkin bisa juga menguatkan Yulianti ya. Bahkan juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami problem yang hampir sama dengan Yulianti ya. Firman-Nya di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Wow, bukankah ini luar biasa bahwa setiap firman yang diterima oleh kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan selalu kita perkatakan dengan iman. Iya, yang sudah jadi rema nih. Jadi tadi kan kita berkatakan, mari Yulianti minta firman. Nah, ketika engkau sudah mendapatkan firman itu, yang menjadi rema itu. Jadi rema itu, di dalam Yesaya 55 dikatakan bahwa semua firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi firman yang diberikan oleh Tuhan kepadamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia katakan apa lagi? Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Jadi saat ini Yulianti yang terkasih, mari saat ini bangkit. Ada Tuhan, ada firman yang penuh kuasa itu. Dan Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Jadi saat ini Yulianti minta firman. Juga sahabat yang baik yang lain, apapun problemmu, minta kepada Tuhan. Tuhan bicara apa? Minta firman di mana Tuhan berbicara. Maka firman itu yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Untuk Yulianti dan sahabat yang baik yang lainnya, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah mendengarkan doa kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anak-Mu yang terkasih Yulianti Tuhan. Bahkan juga sahabat-sahabat kami yang baik, sahabat-sahabat baik kami yang lain. Kami datang kepadamu dengan satu keyakinan yang penuh bahwa Bapa yang terkasih mendengar doa kami. Dan Roh Kudus yang ada bersama kami siap menolong kami. Dan kami percaya oleh kebenaran dan kedaulatan firman-Mu, maka segala sesuatunya terjadi menurut apa yang Engkau inginkan. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa, kami minta Tuhan supaya Yulianti ini bangkit. Bahkan sahabat-sahabat kami yang baik yang lainnya bangkit. Untuk kami datang kepadamu dan kami menerima firman yang daripadamu yang menjadi satu rema bagi kami. Dan biarlah firman ini berbicara kepada setiap kami masing-masing untuk firman ini melaksanakan tepat seperti apa yang Kau suruhkan. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu yang menjadi solusi bagi kami. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur bahwa setiap doa kami saat ini dan firman yang Kau berikan kepada kami memberikan jalan keluar dan penyelesaian bagi semua permasalahan kami. Dan khususnya bagi Yulianti dalam permasalahan dengan suaminya. Kami percaya ini sepenuhnya bahwa kuasa daripada Tuhan terlebih besar dari segalanya. Dan sanggup menyelesaikannya bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya DM dari Velia Anastasia. Shalom Pak Agus dan Mumala. Shalom juga Velia. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian DM dari Velia. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih. Velia. Sudah 6 tahun saya dan suami saya menikah tapi belum juga memiliki keturunan. Tolong bantu saya
Bantu saya, doakan saya agar kuat dan segera mempunyai keturunan. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan, Velia pasti ya kita doakan. Pasti Tuhan menjawab doa dari Velia juga ya. Supaya Velia juga hari ini percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada Velia keturunan ya. Sesuai dengan tema, menang dari pikiran yang tertutup. Jadi Velia berdoa dan minta petunjuk Tuhan nih. Apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Velia dan suami. Kemudian sepakat dengan suami untuk mungkin juga bisa periksakan ke dokter nih. Kalau hasilnya tidak ada masalah ya puji Tuhan ya. Kita bisa berdoa juga. Ataupun ada masalah sekalipun dalam kesehatan juga tetap tenang nih Velia dengan suami. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa dibatasi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi respon Velia dan suami harus apa nih? Sehati dan sepakat untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah ini pegang firman Tuhan ini. Pada waktu itu Tuhan yang mempertemukan Ishak dengan Ribka. Dan rencana Tuhan untuk Ishak dan Ribka supaya mereka menghasilkan keturunan dan menjadi berkat. Tetapi yang terjadi dikatakan di situ bahwa Ribka dikatakan mandul. Dan ini respon daripada Ishak. Bukannya dia marah-marah, dia kesal. Di dalam Kejadian 25-21 dikatakan demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Perhatikan, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Wah luar biasa. Hari ini firman ini terjadi untuk Velia. Tuhan mengabulkan doa dari Velia sehingga Velia mengandung. Dan sahabat yang baik yang hari ini sedang mengalami problem untuk keturunan dan sedang berdoa untuk keturunan, pegang firman Tuhan ini ya, bahwa Tuhan mengabulkan doamu ya. Padahal zaman dulu belum ada dokter ya untuk periksa mandulnya. Karena apa? Tapi karena Ishak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengabulkan doanya. Hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi jaminan untuk kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah yang mandul sekalipun bisa menghasilkan keturunan. Kita berdoa ya. Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini berkata bahwa Ribka yang mandul bisa diubahkan menjadi ibu yang menghasilkan keturunan. Dan kami hari ini berdoa untuk Velia dan semua sahabat yang baik yang sedang menginginkan keturunan. Tuhan jamah kandungan mereka. Biarlah hari ini Tuhan membuka kandungan mereka di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa hari ini Velia menghasilkan keturunan tahun ini juga. Dan juga untuk sahabat yang baik yang mandul menghasilkan keturunan. Terbuka kandungannya. Dan benih ilahi hidup di dalam kandungan mereka. Dan kami berdoa hari ini Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengubah orang-orang yang mandul menjadi subur. Dan Tuhan memberkati mereka dan Tuhan membuat mereka menghasilkan keturunan yang ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa ini yang perlu kita ingat supaya kita dapat menang dari pikiran yang tertutup? Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa Yesus harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan dan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama supaya pikiran mereka terbuka dan mereka menang dari pikiran yang tertutup. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa hanya orang yang percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit dan hidup untuk menebus dosa-dosa kita yang terbuka pikirannya dan mengerti semua rahasia tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang tersembunyi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki pikiran Kristus. Artinya kita sudah menang dari pikiran yang tertutup sehingga kita dapat memahami, dapat mengerti dan sepakat dengan pikiran Tuhan. Maka kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah selama ini pikiranmu sepertinya berlawanan dengan kehendak Tuhan dan sulit untuk dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, percayalah bahwa Yesus telah mati, bangkit dan hidup untuk menebus semua dosa kita. Mari
Saat ini buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu persilahkan Roh Kudus menjamah hatimu dan membuka selubung-selubung ketidakpercayaan dalam pikiranmu. Kemudian percaya bahwa engkau sudah memiliki pikiran Kristus. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Kristus, semua selubung-selubung dalam pikiran kami terbuka. Kami menolak semua pikiran-pikiran manusia yang sempit, yang kerdil, yang terbatas, yang miskin, yang negatif, dan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Kristus, kami menerima pikiran yang baru, pikiran Kristus, pikiran Raja, pikiran yang besar, pikiran yang tidak terbatas, pikiran yang positif, pikiran yang dapat mengerti, menangkap, dan menerima pencerahan, pewahyuan, rahasia, dan hikmat yang ada dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.